Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitriansyah, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0494039943. Pada video kali ini saya akan membuat video pengerjaan tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan. Jadi pada tugas 2 kali ini ada 2 poin yang diberikan oleh dosen, yaitu konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buka programnya Cisco Packet Tracer. Oke, jadi yang NAT itu mana ya? NAT. Nah, ini dia. Jadi untuk praktikum konfigurasi NAT overload ini, langkah pertamanya itu adalah ini ada testing dulu atau persiapan. Jadi ini saya sudah mempelajari dulu tadi topologinya di awal, lalu lanjut ke poin yang jadi pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10 dan 30 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network. Oke, jadi di sini kurang lebih ada 3 kelompok IP 30, lalu kelompok IP 10 yang bawah, lalu ada kelompok server dengan IP 20. Nah, jadi berdasarkan panduannya tadi ini harapannya dua kelompok ini dapat mengakses web server dan FTP servernya. Oke. Di sini saya coba ping dari sini ke sini, dia sukses. Lalu yang bawah, misal yang 10.7 ke web server, dia sukses. Ke FTP, dia sukses juga. Oke, lalu di sini jadi pakai netstat ya. Oke, saya coba buka yang 30.5, lalu ke web browser. Ini untuk akses web servernya. Di sini saya juga buka web server, lalu ke command prompt. Oke, ini tadi saya sudah coba terlebih dahulu sebelum direkam. Oke, clear cls cr. Apa ya, saya lupa. cls cr. Sebentar. How to cls. Untuk clear, Windows command prompt. Sebentar. How to clear terminal in Cisco. Saya coba pause dulu ya. Sepertinya tidak bisa di clear ya. Saya lanjut aja. Oke, jadi tadi sampai ke history ya, mana tadi. Nah, ini dia saya coba akses web servernya 20.5.
di PC 0 atau yang PC yang IP-nya 30.5. Go. Nah, di sini dia bisa mengakses web servernya dengan baik ya. Oke, lalu di sini saya coba masukkan netstat untuk lihat networknya. Oke, masih gak kebaca. Saya coba buat request lagi berapa kali. Oke, netstat. Nah, masuk ya. Ya bener. Ini dia diakses dari 30.5. Nah, di sini masuk 30.5 juga. Misal kelompok yang bawah sekarang, misal PC 7, saya akses juga untuk web servernya. Oke, sebentar. Oke, mana tadi? 192.168.20.5. Oke, kelompok bawah juga dia bisa akses web servernya dengan baik. Saya coba buat request beberapa kali. Lalu netstat. Oke, masuk ya 10.7. Oke, lalu sekarang untuk tahap selanjutnya yang FTP. Oke, yang FTP itu lewat CLI. Lalu netstat juga. Oke, misal kelompok atas 30.5 FTP ke 20.10. Nah, ini oke, saya coba akses FTP 192.168.20.10. Ya, betul. Username-nya Cisco, passwordnya Cisco. Oke, sudah. Netstat. Oke, dia masuk ya 30.5 ke FTP servernya. Oke, lanjut untuk pengecekan kelompok yang bawah. Kita lakukan hal yang sama, yaitu FTP mana tadi? FTP 192.168.20.10. Ya betul, enter. Cisco. Lalu netstat, dia harusnya 10.7. Ya betul, 10.7 established. Oke, lanjut ke kondisi awal. Jadi poinnya itu adalah ini untuk menyamarkan IP dari kelompok bawah ini ketika dia request ke servernya. Oke, lanjut aja ke konfigurasinya. Jadi konfigurasinya itu ada di router 1. Router 1 yang ini CLI ENR config T. Waduh, kenapa nggak bisa? NR paste router config T. Sebentar, saya coba ini dulu. Oke, lanjut. Ternyata
komen yang ada di sini itu gak bisa dipakai di Cisco yang saya. Oke, tapi ini udah saya konfigurasi tadi setelah diulik-ulik dengan bantuan AI juga. Mana tadi? Nah ini. Jadi untuk router satu ini kita memberikan komen NAT inside untuk interface 0/0, lalu 0/1 juga, lalu untuk interface serial 0/1/0 ini dikasih NAT outside. Lalu untuk akses list 1 dia dikasih permit yang IP-nya itu 10.0. Lalu komen terakhir itu IPNet inside source list satu interface. Jadi untuk yang serial 0110 ini akan di overload. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Oke, langsung saja kita uji coba. Misal saya request dari kelompok jaringan atas web browser. Kita coba web server dulu. Oke, sebentar, agak berat. Oke, saya akses 192.168.20.5. Dia bisa akses. Ini kalau dilihat di netstat dia terbacanya 30.5. Tapi kalau kita requestnya lewat kelompok jaringan yang bawah, misal yang 10.5 ini, sebentar. Nah, mana tadi? Nah ini, saya coba akses lewat yang bawah 2.5. Dia bisa akses, tapi ketika saya cek di server, dia IP-nya lain. Dia IP-nya 50.1. Oke, untuk web server sudah jalan. Sekalian FTP-nya saya coba juga lewat komen FTP 168.20.10 Cisco. Oke, saya coba netstat lagi. Dia kosong. Bentar, cara ngecek FTP gimana ya? FTP exit invalid. Sebentar, FTP itu ngeceknya saya coba login ulang deh, atau mungkin pakai PC yang lain ya, misal PC 7. FTP logout comment quit. Oke, saya coba koneksi ulang ke FTP server. FTP 168.20.10 Cisco netstat
ftp ping comment. Saya coba ping aja ya, siapa tahu bisa. Exit, quit ping ftp 192.168.20.10. Oke, sebentar saya coba cari solusinya dulu. Oh, ternyata saya di sini salah salah buka device. Saya malah buka web server, harusnya yang ini. Nah, ini dia. Ups. Netstat. Oke. Di sini udah masuk requestnya tadi. Mana PC 4 itu saya buat request baru deh. ftp 192.168.20.10 Cisco. Oke, netstat. Nah, dia di sini sudah jadi 50 juga ya untuk IP-nya. Oke, untuk konfigurasinya saya rasa di sini sudah berhasil. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Saya buka dulu Cisco-nya. Oke, lanjut untuk nomor 2 ini filenya sudah saya buka. Dia kurang lebih seperti ini. Ada 2 komputer dan 3 buah router. Oke, langsung saja. Jadi untuk step pertamanya ini dia aktifkan fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2. Oke. Oke. Router 1 dan router 2, router 1, router 2. Oke, karena ini konfigurasinya atau komennya nggak bisa langsung dipakai, saya coba konversi dulu ke Cisco versi saya. Oke, lanjut untuk nomor 2. Sebentar, saya ubah dulu window capture ke Cisco. Oke, biar lebih enak. Oke. Jadi untuk nomor 2 ini, pertama mana tadi panduannya? Kita akan konfigurasi pada 3 router dengan komen yang ada di panduan. Oke, router 1 CLI enter. Router 1. Oke, ini udah saya buat, tinggal di copy paste. Listen, valid input detected. Waduh, kenapa ya ini? Saya coba baca dulu sebentar. Oke, lanjut. Ternyata ini sama seperti sebelumnya, gak bisa langsung di paste. Ini kok gak muncul ya? Window capture. Sebentar. Window capture. Ini ada 1.
Oke, jadi di sini mana tadi? Enable, lalu configure terminal. Di sini kasih license paste, yes, enter, and lalu ini oke, terakhir reload. Oke, tunggu ini dilakukan di router 2 dan 3 juga. Jadi untuk mempercepat saya coba pause aja videonya. Oke, udah saya konfigurasi di ketiga router, lalu lanjut ke step selanjutnya adalah konfigurasi VPN di router 1. Oke, saya buka router 1 CLI-nya. Oke. Kok gak ada di ini ya? Sebentar ini error. Display capture. Ini kenapa gak muncul ya? Router 1. Nah, ini. Jadi di router 1 untuk konfigurasinya enable configure terminal paste, lalu akses list permit, mana tadi, akses list permit ini, enter, lalu crypto, enter, lalu enkripsi AES, enter, authentication pre-share, enter, group 2, enter, lalu exit, lalu crypto address base ini tambahkan juga, lalu VPN nya ini VPN map, this new will has been configured. Oke. Lalu deskripsinya untuk koneksi ke R3, Sapphire, lalu ada ini, lalu match address, exit, terus ini, lalu crypto map, VPN map. Oke, sudah jalan. Oke, lanjut ke Cisco lagi. Sekarang konfigurasi VPN di R3 kurang lebih
Sama seperti tadi, saya pause saja videonya. Oke, di sini sudah saya konfigurasi untuk VPN-nya di router 1 dan router 3. Lalu untuk pengecekan mungkin pakai ini aja ya. Dari router 1 ke router 2. Sukses. Sini ke sini, sukses. Sukses. Oke, udah connect. Lalu untuk verifikasi VPN-nya, di sini saya coba ke R1 CLI, lalu ini paste. Oke, ini VPN-nya sudah aktif, QM idle, lalu ininya juga ada IPv6 crypto Isaac MPSA, lalu apalagi ini so crypto IPSA. Oke, ini untuk konfigurasi VPN-nya. Oke, udah. Lalu saya rasa untuk VPN-nya sudah jalan ya. Di R1 sudah jalan, harusnya di R2 udah jalan juga. Saya rasa untuk video prakteknya saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.